menyaksikan hasil diskusi kami yang bertema tentang perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syafa Diatafik sebagai moderator dan penyaji kesimpulan, dan rekan saya Fikri Aditya sebagai penyaji materi, dan Tri Ayu Lestari sebagai penyaji materi. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Fikri Aditya. Kepada Fikri, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi kita akan membahas tentang bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pertama, bahasa Indonesia termasuk ke dalam jenis bahasa Melayu, yaitu bahasa Austronesia yang berasal dari cabang bahasa Sunda, Sulawesi. Nah, bahasa Melayu digunakan Kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan sehingga bahasa Melayu mampu menyebar dengan cepat. Bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa saat peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang diusulkan oleh Muhammad Yamin sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu semakin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, suku, antar perdagangan, antar bangsa, dan perkembangan bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan. Bahasa Indonesia yang lahir 28 Oktober 1928, pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat dan membuat ikrar yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengakui berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia." Dan bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, pasal 36. Adapun peristiwa yang berperan penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. 1. Tahun 1908, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Komisi for the Volksrechter melalui surat ketetapan Gubernur 14 September 1908 yang bertugas mengumpulkan dan membukukan cerita-cerita rakyat atau dongeng yang tersebar di kalangan rakyat serta menerbitkan dan dalam bahasa Melayu setelah diubah dan disempurnakan. Kemudian tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Nomor 2, tanggal 16 Juni 1927, Djajah Dato' Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam Endon Volksrot, seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Nomor 3, tahun 1993 terbit majalah Pujangga Baru, diasuh oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armij Pane. Nomor 4, tahun 1983 diadakan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo, Jawa Tengah dalam memperingati 10 tahun Sumpah Pemuda. Dalam kongres tersebut dihasilkan keputusan di antaranya 1. Mengganti ejaan Van Ophusen. 2. Mendirikan Institut Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam Badan Perwakilan. Terakhir, tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi dikatakan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Syukran.
Terima kasih. Baik, terima kasih Fikri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ayu. Kepada Ayu, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan materi tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kita jelaskan materi tentang fungsi bahasa Indonesia terlebih dahulu. Fungsi utama bahasa Indonesia itu sebagai sarana komunikasi atau informative communicated. Nah, dari situ kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu digunakan sebagai sarana komunikasi. Namun, bahasa Indonesia itu tidak hanya berfungsi sebagai itu. Bahasa Indonesia bisa berfungsi sebagai integrasi nasional, bisa berfungsi sebagai pengantar edukasi, bisa berfungsi sebagai ekspresi diri, bisa berfungsi sebagai sarana sosial, juga bisa berfungsi sebagai sarana untuk memperluas pergaulan kita. Kita jelaskan satu di antaranya, yakni misalnya kita ambil tentang integritas nasional, fungsi sebagai integritas nasional. Bahasa Indonesia itu sebagai pemersatu bangsa loh. Buktinya apa? Buktinya negara Indonesia yang terdiri dari berbagai banyak suku, yang terdiri dari berbagai banyak bahasa bisa bersatu karena bahasa Indonesia. Karena negara Indonesia itu memiliki satu bahasa resmi, yakni bahasa Indonesia. Lalu fungsi berikutnya yakni berfungsi sebagai alat atau sarana untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, juga untuk sarana untuk memperluas pergaulan kita. Ketika kita berbicara dengan teman kita menggunakan bahasa Indonesia. Ketika kita berbicara dengan teman kita yang memiliki suku Jawa atau dia bersuku Batak dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, kita tetap bangsa Indonesia. Itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai integritas nasional. Lalu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu memiliki kedudukan yang tinggi di negara kita, bahwa bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai integritas nasional. Lalu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu memiliki kedudukan yang tinggi di negara kita. Seperti tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dari situ kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Dari situ kita tahu bahwa kedudukan bahasa Indonesia itu tinggi di negara kita. Dari situ kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu adalah lambang identitas negara kita. Itu sedikit penyampaian materi tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kesimpulan dari materi kami ialah bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di negara Indonesia. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu digunakan di Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu di Jambi. Setelah itu, bahasa ini menyebar dengan cepat dan meluas bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa digunakan di Indonesia setelah terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan tanggal kemerdekaan RI, bahasa Indonesia diresmikan kembali sebagai bahasa nasional yang digunakan dalam segala bidang kehidupan, terutama sebagai bahasa pengantar dalam bidang pendidikan. Kedudukan bahasa Indonesia: 1. Sebagai bahasa persatuan. 2. Sebagai bahasa negara. Fungsi pendidikan bahasa Indonesia: 1. Sarana komunikasi. 2. Sarana integrasi. 3. Sarana sosial. Dan 4. Sarana ekspresi. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.